Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, kita akan melakukan kegiatan membuat magnet. Dalam pembuatan magnet ini bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara menginduksi, yang kedua dengan cara menggosok, dan yang ketiga dengan elektromagnet. Adapun yang kita perlukan dalam pembuatan magnet ini dengan 3 cara tersebut, diantaranya nanti adalah paku yang akan kita buat menjadi magnet, kita buat besi, kemudian dengan berbagai ukuran, kemudian kita juga nanti menggunakan paku-paku kecil sebagai pembuktian bahwa paku yang akan kita buat jadi magnet tersebut sudah bersifat magnet. Kemudian yang selanjutnya yang kita butuhkan juga adalah magnet batang yang sudah kita tentukan kutubnya, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kita juga akan menggunakan kawat tembaga, kemudian kompas kecil sebagai penentu kutub yang dihasilkan dari magnet yang kita buat, dan juga akan menggunakan sumber arus arah yaitu berupa baterai. Kita lihat cara yang pertama dalam pembuatan magnet tersebut, yaitu adalah dengan cara induksi. Untuk cara induksi ini, maka yang kita perlukan adalah paku yang akan kita buat menjadi magnet dan sebuah magnet batang. Jadi langkahnya, kita cukup mendekatkan paku yang akan kita buat jadi magnet tersebut kepada magnet batang yang sudah ditentukan kutubnya terlebih dahulu. Kemudian kita dekatkan lagi paku yang berikutnya. Jadi untuk membuktikan dia paku yang kita dekatkan ini apakah dia sudah bersifat magnet atau belum, maka cukup kita uji dengan melihat apakah paku yang kita dekatkan tersebut menempel. Bisa Anda lihat, paku yang kita dekatkan tersebut menempel. Nah, inilah buktinya bahwa sekarang ketika kita mendekatkan paku ini kepada sebuah magnet batang, maka paku yang kita dekatkan ini langsung dia bersifat sebagai magnet, atau dia langsung memiliki sifat magnet. Nah, untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat ketika kita dekatkan paku yang satu lagi yang di ujungnya kepada paku-paku kecil, maka paku-paku kecil itu akan ditariknya atau terangkat ke atas. Nah, inilah yang cara pertama dalam pembuatan magnet, yaitu dengan cara induksi, yaitu mendekatkan benda yang akan kita buat jadi magnet pada magnet yang sudah ada atau yang sudah terbentuk terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah berikutnya yang perlu juga Anda ketahui adalah bagaimana kutub-kutub yang dihasilkan dari benda yang sudah atau yang kita dekatkan kepada magnet batang ini, maka apakah sifat kutub-kutub yang dihasilkan. Jadi untuk menguji apa kutub yang dihasilkan, kita tinggal mendekatkan kepada jarum kompas. Nah, Anda bisa lihat, jadi ketika kita dekatkan paku yang sudah kita dekatkan pada magnet ini, maka jarum kompas ini terpengaruh. Untuk kita ketahui atau Anda ketahui bahwa jarum kompas ini terdiri dari 2 kutub juga. Yang berwarna merah adalah kutub utara, sedangkan yang berwarna silver atau perak ini adalah kutub selatannya. Jadi di sini terlihat bahwa ujung dari paku ini yang kita dekatkan kepada magnet batang itu menarik kutub selatan. Nah, Anda masih ingat bahwa sifat interaksi dari kutub-kutub magnet, dia akan tarik-menarik kalau kutubnya berbeda atau tidak sejenis. Jadi seandainya karena yang ditariknya adalah kutub selatan, maka ujung paku ini adalah kutub utara. Berarti kepala paku ini atau payungnya ini adalah kutub selatan. Nah, begitulah aturannya dalam kutub-kutub magnet. Jadi kutub magnet itu selalu terdiri dari 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga pola yang bisa kita lihat, ketika kita dekatkan utara kepada payung paku, maka ini langsung mendapat magnet dengan kutub selatan, ini utara, selatan, utara. Bisa kita uji dengan paku yang berikutnya. Ketika kita dekatkan paku yang berikutnya, maka hal yang sama akan terjadi.
Kemudian bagaimana kalau kita balik atau kita putar dari kutub yang kita dekatkan? Kalau tadi dia ujung paku ini memiliki kutub utara, karena dia tariknya selatan, maka coba kalau kita putar dari magnet ini, kita putar yang kita dekatkan itu kutub selatan lagi. Silakan Anda lihat apa yang terjadi pada kompas kita. Nah, ternyata jarum kompasnya berputar. Sekarang yang mendekati atau yang ditarik oleh ujung paku ini adalah kutub utaranya lagi. Berarti ini adalah kutub selatannya. Berarti ini utara, maka ini selatan. Nah, itulah cara yang pertama dalam proses pembuatan magnet dengan cara induksi. Jadi induksi itu adalah mendekatkan atau mengimbas. Jadi paku ini mendapat magnet karena kita dekatkan dengan magnet yang sudah ada. Jadi diimbasnya, dipengaruhinya paku ini sehingga dia bersifat sebagai magnet. Nah, itu yang pertama. Nah, baik, cara yang kedua dalam proses pembuatan magnet itu adalah dengan cara menggosok. Kalau cara yang pertama itu dengan cukup mendekatkan benda yang akan kita buat jadi magnet kepada magnet yang sudah ada atau magnet yang sudah dibuat dari pabrik, maka untuk cara yang kedua itu adalah dengan menggosokkan benda yang akan kita buat jadi magnet, di sini adalah paku, kepada magnet yang sudah ada. Di magnet yang kita gunakan tetap magnet batang, mana kita sudah tentukan ini adalah utara dan ini adalah selatan. Nah, sehingga nanti cara untuk membuat magnet dengan teknik menggosok itu adalah kita tinggal menggosokkan magnet tersebut kepada paku atau kepada benda yang akan kita buat jadi magnet, atau sebaliknya kita menggosokkan paku tersebut kepada magnet batang yang sudah ada. Dengan catatan, prinsip dalam menggosok ini harus dalam arah yang sama, tidak boleh bolak-balik. Artinya kalau kita menggosokkan dari selatan ke utara, arah penggosokan itu dari selatan ke utara, maka kita tetap harus menggosokkannya dari selatan ke utara. Tidak boleh bolak-balik atau ditukar-tukar. Nah, karena nanti pada prinsipnya benda yang kita buat jadi magnet itu adalah kita membuat magnet elementernya menjadi searah. Jadi seandainya kita gosok dia bolak-balik, maka magnet elementernya tidak akan menjadi searah atau tidak tersusun satu arah. Nah, jadi tekniknya sangat sederhana, kita tinggal menggosokkan. Sebelum kita lakukan pembuatan magnet dengan teknik menggosok, bisa kita uji terlebih dahulu. Paku yang akan kita buat jadi magnet itu kita dekatkan kepada paku-paku kecil, ternyata tidak ditariknya. Sekarang coba kita gosokkan kepada magnet batang. Kita menggosokkan dari selatan ke utara. Bisa Anda lihat. Nah, kita menggosoknya harus searah, tidak boleh bolak-balik. Nah, kalau rasanya sudah cukup, kita bisa mengujinya kepada paku-paku kecil. Nah, ternyata paku yang kita gosokkan tersebut sudah berubah menjadi magnet. Nah, buktinya dia bisa mengangkat atau menarik paku-paku kecil ini. Nah, bisa Anda lihat, dia sudah bisa menarik atau mengangkat paku-paku kecil ini. Nah, itu adalah cara menggosok. Dengan cara yang sama, kita bisa membuktikan atau menentukan apa kutub yang dihasilkan. Dengan kita menggosok dari selatan ke utara, maka kita bisa lihat kutub apa yang dihasilkan. Di ujung paku yang kita gosok tadi, silakan Anda lihat, itu menarik kutub utara dari jarum kompas. Berarti kalau dia tarik kutub utara, berarti ujung paku yang kita gosok ini dia adalah kutubnya selatan. Karena yang ditariknya adalah utara. Nah, bisa Anda lihat, tariknya kutub utara jarum kompas, berarti ujung paku ini adalah kutub selatan. Berarti payungnya atau bagian kepala pakunya adalah kutub utara. Itu kalau kita menggosoknya dari selatan ke utara. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggosoknya dari arah utara ke selatan lagi? Kalau tadi kita menggosok dari selatan ke utara, sekarang kita balik dari utara ke selatan.
Dengan cara yang sama, kita gosok paku tersebut dari arah utara ke selatan. Bisa Anda lihat, menggosoknya sekarang dibalik. Nah, untuk mengujinya apakah dia sudah menjadi magnet atau belum, bisa kita dekatkan kepada paku atau klip logam ini pada paku-paku kecil. Nah, ternyata diangkatnya. Nah, kemudian kita tentukan kutubnya. Kalau tadi ujung ini memiliki kutub selatan, sekarang kita lihat apa kutub yang dihasilkan oleh. Nah, ternyata ujung paku ini menarik kutub selatan dari jarum kompas. Berarti ujung paku ini memiliki kutub utara lagi. Karena dia menarik selatan dari jarum kompas. Berarti ini adalah utaranya. Sedangkan berarti ujung paku yang kita gosok itu adalah mendapat kutub utara. Sebagai pembuktian bisa kita lihat kepalanya berarti kutubnya selatan. Nah, ini buktinya. Jadi kepala paku ini atau payung paku ini memiliki kutub selatan, sedangkan ujung paku memiliki kutub utara. Nah, berarti dengan dua kegiatan ini atau dengan dua cara ini bisa kita simpulkan. Tadi pertama kita menggosok dengan arah selatan ke utara, maka ujung pakunya mendapat kutub selatan pula. Kemudian setelah itu kita lakukan pula kegiatan menggosoknya dari utara ke selatan. Ternyata ujung paku mendapat kutub utara pula. Berarti kesimpulannya yang bisa kita dapatkan, jadi ujung paku itu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub penggosoknya. Jadi kesimpulan kita, ujung paku dari yang kita gosokkan atau ujung dari benda yang kita gosokkan itu akan mendapatkan kutub yang sama dengan kutub penggosoknya. Itu kesimpulannya. Jadi sebagai bukti tadi ketika kita gosokkan dari utara ke selatan, maka yang pertama sekali digosok itu adalah kutub selatan, maka kutubnya adalah kutub selatan ujung paku ini. Sebaliknya ketika kita gosokkan dari utara ke selatan, maka ujung paku itu pertama sekali mendapatkan kutub utara atau penggosoknya utara, maka ujung paku berubah pula menjadi kutub utara. Nah, itulah cara pembuatan magnet dengan teknik atau dengan cara menggosok. Baik, sekarang kita masuk kepada teknik yang terakhir dalam pembuatan magnet, yaitu dengan elektromagnet. Nah, bagaimana pula dengan elektromagnet ini? Jadi yang elektromagnet atau cara pembuatan magnet dengan teknik elektromagnet itu adalah dengan melilitkan kawat tembaga pada benda yang akan kita buat jadi magnet, kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah. Di sini kita menggunakan baterai. Jadi caranya kita lilitkan kawat tembaga ini atau kawat penghantar ini kepada benda yang akan kita buat magnet. Di sini adalah paku besi. Kemudian nanti ujung-ujung dari kawat tembaga ini kita hubungkan dengan sumber arus searah atau dengan baterai. Nah, bisa Anda perhatikan, jadi kita lilitkan ini sampai habis. Kira-kira sudah hampir penuh nanti pakunya. Nah, kita lilitkan sampai semua paku ini tertutup oleh kawat tembaga. Nah, setelah kita lilitkan kawat tembaga ini pada paku, lebih kurang hasilnya seperti ini, maka ujung-ujung dari kawat tembaga ini kita hubungkan pada sumber arus searah, yaitu baterai. Silakan Anda perhatikan, sebelum kita hubungkan dengan kawat tembaga, bisa Anda lihat berarti bahwa paku ini tidak bisa menarik paku-paku kecil. Jadi dia tidak bisa menarik paku-paku kecil. Ini membuktikan bahwa paku ini belum menjadi magnet. Nah, tetapi setelah kita hubungkan dengan sumber arus searah atau dengan baterai, bisa Anda lihat apa yang terjadi setelah itu. Di ujung-ujung kawat tembaga ini kita hubungkan pada sumber arus searah atau baterai. Nah, apa Anda perhatikan?
Setelah kita hubungkan pada sumber arus arah atau baterai, silakan Anda lihat apa yang terjadi pada paku ini. Ternyata ujung paku ini berubah menjadi magnet, atau paku ini berubah menjadi magnet. Buktinya apa? Dia bisa menarik atau mengangkat paku-paku kecil ini. Jadi dia bisa menarik klip logam, kemudian paku robana ini atau paku-paku kecil ini, paku payung ini, atau paku-paku kecil ini, dia bisa ditarik. Nah, sebelum kita hubungkan dengan sumber arus arah atau baterai, paku ini tidak bisa menarik atau mengangkat paku-paku kecil ini. Kalau kita lepaskan atau kita putuskan sumber arusnya atau dari kabel atau dari baterai, maka bisa Anda perhatikan, sifat magnetnya masih ada. Dan sekarang sudah hilang. Dia hanya bersifat sementara ya. Kemudian kita hubungkan lagi kepada baterai sumber arus arah. Kita tarik kembali, kita lihat kembali. Sekarang dia bisa kembali menarik paku-paku atau klip logam ini. Itulah cara pembuatan magnet dengan elektromagnet, yaitu membuat magnet dengan menghubungkan kawat yang kita lilitkan pada benda yang akan kita buat jadi magnet pada sumber arus arah atau arus DC. Sekarang bagaimana kutub yang dihasilkan oleh elektromagnet ini? Dengan menggunakan kompas, kita juga bisa menentukan kutub yang dihasilkan. Coba Anda lihat apa yang terjadi atau apa kutub yang dihasilkan pada elektromagnet ini. Bisa Anda perhatikan, ini adalah kutub positif dari baterai. Berarti bagian atas adalah kutub positifnya, kemudian ini adalah negatif. Berarti di sini kita bisa tentukan bahwa arus mengalir dari atas ke bawah, itu dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi arusnya mengalir dari atas ke bawah. Kemudian dengan arah lilitan, bisa Anda lihat lilitannya dari belakang ini ke depan. Silakan kita perhatikan apa kutub yang dihasilkan dari ujung paku. Ternyata ujung paku ini menarik kutub selatan dari jarum kompas. Ditariknya yang kutub selatan. Berarti karena prinsip tarik menarik itu adalah berbeda kutub, maka kutub dari ujung paku ini adalah kutubnya utara. Berarti ujung paku ini adalah kutubnya utara. Sekarang coba kalau kita putar arah arusnya. Positifnya di bawah lagi, negatifnya di atas. Berarti arus mengalir dari bawah ke atas lagi. Ujung paku ketika kutub positifnya di atas itu adalah utara, ujung pakunya adalah utara. Sekarang coba Anda lihat kutub apa yang terbentuk pada ujung paku ini ketika arah arusnya kita putar. Jadi kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Silakan diperhatikan. Ternyata ujung paku ini menarik kutub utara jarum kompas. Berarti prinsip tarik menarik itu adalah berbeda kutub, maka ujung paku sekarang memiliki kutub selatan. Kalau tadi dia memiliki kutub utara, sekarang dia memiliki kutub selatan. Bisa Anda perhatikan. Jadi kesimpulannya, untuk elektromagnet ini, kutub-kutub yang dihasilkan itu tergantung kepada dua faktor atau dua penyebab. Yang pertama, tergantung daripada arah arus, dan yang kedua tergantung daripada arah lilitannya. Sebagai contoh, ketika kita membuat atau arusnya dari atas ke bawah, berarti arah arusnya dari atas ke bawah, kemudian lilitannya bisa Anda lihat itu melilit ke dalam, dari luar ke dalam, itu kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Di kaidah tangan kanan ini, di mana ibu jari sebagai kutub utara, sebagai kutub utaranya, sedangkan jari yang menggenggam 4 ini sebagai arah lilitannya, terkait dari arah arusnya. Jadi kalau arusnya dari atas, maka lilitannya bisa kita lihat itu karena melilitnya seperti ini,
Maka kita menggenggamnya seperti ini, maka ujung paku ini sama dengan kutub utara karena searah dengan ibu jari kita. Nah, sebaliknya ketika arus itu mengalir dari bawah, positif dari bawah tadi, dari ujung paku, nah maka arus mengalir dari bawah ke atas, maka menggenggam kita juga seperti ini. Maka yang menjadi kutub utaranya adalah kepala paku atau ujung paku, maka ujung paku ini adalah kutubnya selatan. Jadi itulah cara penentuan dari kutub-kutub magnet yang dihasilkan dengan cara elektromagnetik. Jadi tergantung kepada arah arus dan arah lilitannya. Nah, mungkin itulah Nanda 3 cara dalam proses pembuatan magnet beserta jenis kutub-kutub yang dihasilkan dari benda yang kita buat dari magnet. Mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa paham dan mengerti bagaimana cara membuat magnet, langkah-langkah dalam pembuatan magnet, serta cara menentukan kutub-kutub yang dihasilkan dari benda yang kita buat. Terima kasih atas segala perhatian Anda.